Shalom saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Kita percaya bahwa hari ini kita merasakan betapa Tuhan menyertai kita, memberikan kita kehidupan, dan kita bersyukur kepadanya. Dan kita percaya bahwa Allah selalu hadir dalam hidup kita. Karena itu mari kita menaikkan pujian kita dari kitab Denden 205, Rehlah min o Tuhan, sikap kami kerina. Kitab Denden 205, Rehlah min o Tuhan. Rehlah min o Tuhan, sikap kami kerina, ersembah mandu jenda, kusurlah min Tuhan, bahan sikap kerina, ukur kami baik si kedua. Tuhan di batang libas rumah endah, nembak kita kina bana, alu keamatan, mungkuk laman bana, ulatan di pekerina, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Engkau hadir dalam hidup kami, dan ketika kami akan merenungkan firman-Mu pagi hari ini, kami percaya Roh Kudus memampukan kami untuk memahami akan firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari Lukas 17 ayat yang ke-22. Nats renungan harian kita pada hari ini, Lukas 17 ayat yang ke-22. Mari bersama-sama kita membacakannya. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari Anak Manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentang kerajaan Allah selalu saja menjadi pembicaraan, bahkan perdebatan banyak orang dari dahulu sampai saat ini. Saudara-saudariku, tentang kapankah hari Tuhan itu datang, kapankah kerajaan Allah itu akan datang. Bahkan ada juga orang-orang yang sudah menentukan tanggal, hari, jam, waktu kapan Tuhan itu datang. Dan terlebih lagi melihat berbagai situasi keadaan yang terjadi di dunia ini. Apakah bencana alam, peperangan, kejahatan, wabah penyakit seperti penyakit COVID-19 juga yang mewabah di dunia ini, ya terkadang hal ini membawa orang-orang menyatakan bahwa sebagai tanda kedatangan Tuhan, dan mereka menentukan waktu kapan Tuhan itu datang. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Lukas 17 yang kita baca pada hari ini, jikalau kita membacanya bagaimana tentang kedatangan kerajaan Allah, ya Tuhan Yesus sendiri sebenarnya sudah hadir di dunia ini, ya di tengah-tengah kita melalui berbagai karya yang Dia sudah lakukan.
pengajaran yang dia sampaikan, bagaimana Yesus hadir di tengah dunia ini, ya, membebaskan orang-orang yang ada dalam tawanan sakit penyakit, tawanan kuasa iblis, dan betapa Tuhan Yesus sudah menyatakan karyanya membawa manusia kepada kesukaan, membawa manusia pemulihan dari sakit penyakitnya, membawa manusia untuk bisa hidup dengan baik dalam kehidupan setiap hari. Tetapi kedatangannya ke dunia ini ditolak, bahkan dia mengalami penderitaan dan harus mati disalibkan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketika orang Farisi bertanya kepada Yesus, kalau kita membaca mulai dari ayat 20 tentang bilakah hari Tuhan itu datang, kapankah hari Tuhan itu datang, Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Ayat 21. Kerajaan Allah, saudaraku, tidak hanya berbicara nanti waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, tetapi sekarang, saat ini, dan di sini. Bagaimana kita bisa menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup kita, yaitu dengan iman percaya yang sungguh kepadanya, dan iman kita kepada Tuhan itu tampak dalam sikap hidup kita yang membawa sukacita, yang membawa damai sejahtera, mau mengampuni, ya, saling mengasihi, saling peduli, saling menolong, saling menopang, hidup dalam damai sejahtera, baik dalam diri kita secara pribadi, di tengah keluarga, bersama dengan orang lain. Dengan demikian kita menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Jadi saudaraku, kerajaan Allah bukan hanya berbicara nanti ketika Kristus datang kedua kali, tetapi saat ini, sekarang, di sini, bagaimana kita menghadirkan kerajaan Allah itu dalam diri kita, di tengah keluarga, bersama dengan orang lain. Dan itu akan terjadi ketika kita sungguh beriman kepada Tuhan, dan iman kita itu kita lakukan dalam sikap hidup kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, dalam keadaan yang sedemikianlah kita menantikan kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Ya, yang kedua kalinya. Oleh karena itu, mari menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini dalam hidup damai sejahtera, tetap setia beriman kepada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali, ya, Tuhan sudah mengingatkan bagi kita untuk tetap berjaga-jaga dan tetap setia kepadanya dalam menantikan kedatangannya yang kedua kali. Tinggal kita bagaimana, apakah mau menantikannya dalam kesetiaan, dalam tetap setia melayani Tuhan atau tidak. Sama seperti ketika Sodom dan Gomora yang diingatkan untuk bertobat, ya, dan ketika Nuh membangun bahtera diingatkan supaya bertobat kembali kepada Tuhan, tetapi tidak ada yang mau mendengarkan. Hanya beberapa orang yang mau mendengarkannya dan mereka beroleh keselamatan. Sekarang saat ini bagi kita diingatkan dalam penantian kedatangan kerajaan Allah yang kedua kali Kristus datang ke dunia ini, terlebih di dalam merayakan masa Advent ini, apa yang bisa kita lakukan? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari tetap setia beriman kepada Tuhan. Mari tetap aktifkan iman percaya kita itu melalui sikap hidup, perbuatan, perkataan kita dalam tetap semangat melayani Tuhan. Meskipun berbagai tantangan kita hadapi, tetap semangat dalam saling mengasihi, saling menolong, saling menopang, menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup kita, di tengah keluarga, dalam persekutuan kita. Sehingga ketika Kristus datang kedua kali, kita beroleh keselamatan, kita beroleh hidup bersama-sama dengan Dia di surga yang mulia itu. Kita percaya orang yang beriman teguh, kita bersama-sama dengan Dia dalam kedatangannya yang kedua kalinya, dalam kerajaan. Mari kembali bersama-sama kita memuji Tuhan dari penambahan Kidung Jemaat PKJ nomor 103, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. PKJ 103, cari dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya,
Mari menaikkan pujian kita. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Bait yang kedua, PKJ 103. Mintalah Tuhan pasti memberi, carilah kau pasti dapat, pintu dibukanya bila kau ketuk. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan mengajarkan kami agar kami juga tetap dapat menjalani hidup kami setia kepada Tuhan dalam iman yang teguh, dan dalam hidup kami di dunia ini kami boleh bersama-sama menjalani hidup kami dalam kerajaan Allah yang ada pada saat ini sekarang dalam hidup kami, yaitu dengan kami tetap setia beriman teguh kepada Tuhan, dan iman kami itu tampak dalam sikap hidup kami, dalam kami saling mengasihi, saling mengampuni, saling menolong, saling peduli, saling menopang, sehingga damai sejahtera Tuhan itu kami rasakan dalam hidup kami secara pribadi, di tengah keluarga kami, dalam persekutuan kami, dalam hidup bersama dengan orang lain. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk tetap dapat hidup dalam kerajaan Allah di dunia ini. Demikian juga ketika Kristus datang kedua kalinya, kami beroleh bagian dalam kerajaan Allah itu, karena selama kami hidup di dunia ini kami tetap setia beriman kepada Tuhan, dan kami tetap hidup dalam kerajaan Allah di dunia ini. Kami percaya Tuhan yang menuntun setiap kami ketika pun banyak tantangan, persoalan, pergumulan kami, baik pergumulan kami di tengah-tengah keluarga, di tengah persekutuan, dalam pekerjaan, dalam mendidik anak-anak kami, dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup kami, di tengah duka cita kami. Ajar kami tetap setia, beriman teguh kepada Tuhan. Kami percaya damai sejahtera yang daripada Allah itu tetap menyertai kami dan hadir dalam hidup kami. Tuntunlah kami selalu ya Tuhan. Kami percaya juga ya Allah, Engkau memberikan damai sejahtera-Mu bagi pemulihan kesehatan yang sempurna. Kami bersyukur Tuhan sudah memulihkan kesehatan yang kami kasihi Bapak Aga Purba. Kami percaya juga Tuhan memberikan pemulihan kesehatan bagi saudara kami Nande Gide, bagi orang tua kami, bagi Bapak Firman Sinulingga, Bapak Brilio, Nande Angel yang hari ini akan menjalani proses medis di Rumah Sakit Harapan Kita. Kami percaya Tuhan menolong, meneguhkan hati, memberikan ketenangan hati bagi dia, sehingga semua proses yang akan dia jalani pada hari ini dapat berjalan dengan baik, membawa pemulihan kesehatan yang sempurna. Pertua Emeritus Malam Pagi Ginting, Piring Yoslin, Bapak Miska, kami percaya Tuhan semua saudara-saudari kami ini beroleh pemulihan kesehatan yang sempurna dari Tuhan. Dan semua jemaat Tuhan dimanapun berada, Tuhan Engkau tetap sertai, pimpin, sehat, damai sejahtera dalam lindungan tangan kasih-Mu. Demikian juga saudara-saudari kami jemaat Tuhan yang ada di Sitelusada Bekasi, tetap dalam tuntunan tangan kasih Tuhan, sehat, damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan menjalani kehidupan kami hari ini. Kami percaya Roh Kudus Tuhan tetap menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani kehidupan kita pada hari ini dengan tetap setia beriman teguh kepada Tuhan, sehingga kerajaan Allah dalam hidup kita boleh terjadi. Kita merasakan damai sejahtera, sukacita, saling menopang dalam hidup kita setiap harinya. Kita percaya ada damai sejahtera dalam keluarga, persekutuan kita, dan hidup bersama dengan orang lain. Dan ketika beraktivitas hari ini keluar rumah, jangan lupa
Pakailah masker, aturlah jarak, rajin mencuci tangan, tetap berdoa. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.